Hai, jumpa lagi dengan Celina. Sekarang kita mau masuk ke pembahasan TK Disimak tahun 2019. Kita akan ngerjain dari nomor 1 sampai 5. Soal yang pertama ini eksponen, persamaan eksponen, lalu nanti mix ke logaritma. Jadi kalau kalian lihat dari persamaan yang pertama, itu kita punya 2 pangkat X plus 4, lalu 6 akar 2 pangkat X, berarti kita tahu akar itu pangkat setengah ya. Berarti kita dapat 2x plus 4, lalu 6, ini habis, pangkat dipangkatin ya, pangkat dipangkatin jadi kali, 6 kita langsung pecah jadi 3 kali 2, berarti 3 pangkat x dikali 2 pangkat x. Bilangan pokok 2 digabung, berarti nanti kan 2x plus 4 per 2 pangkat x sama dengan 3 pangkat x. Kita dapat 3 pangkat x itu sama dengan 2 pangkat 4, maka x sama dengan 3 log 2 pangkat 4, atau 4 3 log 2. Ya, kalau lupa sifatnya dari eksponen ke logaritma, basisnya tetap sama, pangkat ini kebalik ya, pangkat jadi hasil ini jadi numerusnya, ini harusnya b, ini c, pangkat c sama dengan b. Oke, pangkat hasil adalah basisnya. Nah, kemudian yang kedua, persamaan kedua itu kita punya sama 3 pangkat y min 2, ini 9 jadi 3 pangkat 2, pangkat 2y, pangkat lagi setengah ya, jadi 3 kali lipat. Oke, jadi kita dapat 3 pangkat y min 2, kemudian yang ini 2 sama 2 habis, jadi 3 pangkat 2y, basis udah sama, kita keluarin, y min 2 sama dengan 2y, berarti y sama dengan min 2, maka x tambah y jawabannya adalah c. Oke, kita lanjut sekarang ke soal nomor 2. Oke, tadi kita nomor 1 tentang eksponen, sekarang kita logaritma. Nah, logaritma ini variasinya bisa dengan materi apa aja. Kebetulan kali ini dia masuknya ke deret ya. Sebelum kita ngerjain, ingat kita punya rumus jumlah n suku pertama, n itu n per 2 dikali a plus un. Un adalah suku terakhir ya. Atau kalau nggak diketahui un, kita harus nyari a dan b-nya dulu. Maka kita selesaikan. Maka kita pakai rumus Sn, berarti ini jumlah x, berarti x per 2. Suku pertamanya adalah 2 ya. Suku terakhirnya adalah 2x. Kemudian yang kanan minus 28. Itu 2 log 2 dengan 50 kan seper 25. Seper 25 ya. Kita tulisin dulu deh. 2 log seper 25. Berarti yang ini kalau kita kaliin berarti jadi 2 log. Ini 5 yang ketinggalan. 5 pangkat. Itu kita kaliin ke dalam ya nanti yang ini. 2 log 5 pangkat x per 2. Nih, berarti jadi 5 log x ditambah x kuadrat ya, kalau kita kaliin ke dalam. Lalu yang ini, 25 itu kan 5 pangkat min 2, kita naikin ke atas. Dari bawah kan ke atas jadi minus, berarti ini 5 pangkat min 2 dikali min 2, 8 ya. Pengali jadi pangkat jadi pengali. Maka kita akan langsung ambil sama-sama 2 log 5, kita ambil pangkat ini, berarti 3x plus x kuadrat itu sama dengan 56. Kita tahu x kuadrat tambah x min 5, 6 itu 0. Faktornya dikali di jumlahnya 1. Dikali min 5, 6 berarti 8 dan 7. Kita ambil x-nya yang positif karena pilihan gandanya positif. Nah, hati-hati ya. Sekali lagi, hati-hati. Lihat, ini x sama dengan 7. Udah ada jawabannya. Baca soal. Dia mintanya x min 2. 5 ya. Jadi simak ini emang luar biasa ya. Dia ngerjain orang. Hati-hati terjebak. Oke? Paham ya? Kita lanjut sekarang ke soal nomor 3. Oke, nomor 3 kita punya fungsi persamaan kuadrat. Aljabar. Kuadrat sempurna harus tahu ya. A tambah B kuadrat itu A kuadrat 2B B kuadrat. Maka kalau kalian lihat ini kan persamaannya lihat fx kuadrat. Berarti kita langsung ini sama aja dengan A dikali 2x min 1 kuadrat. Tambah B dikali 2x min 1 tambah 2 sama dengan 0. Berarti kalau kita kali ini jadi 4x kuadrat min 4x tambah 1 tambah 2bx min b tambah 2. Rapiin dulu boleh, enggak juga boleh. Ini kita rapiin pangkat 2, pangkat satunya ada min 4x, berarti cek buat dulu x min 4a, ini berarti ditambah 2b. Habis terus konstanta tanpa x berarti ada a min b tambah 2. Sama dengan 0. Nah, udah kita punya. Berarti ini A-nya di sini adalah 4A. B-nya kita adalah min 4A plus 2B. C-nya adalah A min B plus 2. Maka kita buat X1 plus X2 rumusnya
min B per A. Ingat ya, dari persamaan kuadrat AB-nya nih ya. Nih, A, B, C. Berarti 5 per 2 sama dengan B-nya kita lihat di sini tadi udah punya min 4A tambah 2B per A-nya adalah 4A. Coret 2 kali silang 10A. Kaliin minnya berarti 4A min 2B. Berarti kita dapat 2B sama dengan min 6A. Berarti B sama dengan min 3A. Ya. Lalu perkalian. Perkalian X1 X2 sama dengan C per A 3 per 2. C per A berarti A min B. Kita ganti ya, min B. B-nya ini berarti min jadi plus 3A tambah 2 per 4A. 3 per 2. Coret-coret lagi 2. Berarti kita dapat 6A sama dengan 4A tambah 2. Berarti kita dapat 2A-nya 2, A-nya 1. Karena A-nya 1 berarti B-nya udah jelas min 3. Karena tadi kita punya B-nya adalah min 3A. 1 min 3 dijumlah berarti hasilnya adalah min 2. Sampai sini paham nomor 3? Oke, kita lanjut ke nomor 4. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Nomor 4 ini kalau kalian lihat dia intinya SPLTV tapi nyusahin dulu ya. Pakai eksponen, pakai logaritma dan determinan matriks. Oke, persamaan yang pertama lihat sini ya. 3 dan 3. Berarti ini kita punya kita langsung 2x tambah y min z yang kanan. 3 pangkat min 3 kan? Berarti ini sama aja dengan min 3 dikali x min y tambah 2z tambah 2. Maka kita dapat ini jadi 5x ya, min 3 ya. Plus 3 pindah jadi min 2y. Kemudian ini min 6 jadi plus 5z. Sama dengan min 6. Oke, simpan. Persamaan yang kedua. Yang kedua itu x plus y plus z. Log x min y plus z itu sama dengan seper. Ini 1 itu 2 log 2 ya. Berarti ini jadi 10 log 2. 10 log 2 basisnya berarti sama. Berarti kita dapat x min y tambah z sama dengan 2. Ini persamaan kedua, ini persamaan ke-1. Persamaan ketiga pakai determinan. Berarti kita dapat 2x min y sama dengan 2. 3. Lalu kita eliminasi persamaan 3 dan 2 ya. 3 dan 2 berarti 2x min y sama dengan 2. Lalu ini x min y tambah z sama dengan 2. Kita kurangkan x 0 kurang z min z 0. Oh, maka kita dapat x sama dengan z. Nah, kita sudah dapat dia x sama dengan z. Ini nggak ada jawaban ya, udah Cici cari. X sama dengan z itu kita tinggal selanjutnya substitusi ke persamaan yang ini ya. Berarti kita akan buat semuanya di dalam x. Jadi kalau kalian lihat yang ini y sama dengan 2x min 2 kan. Ya, y pindah ke kanan 2x min 2. Maka kita masukkan semuanya ke persamaan 1. Persamaan 1 kita punya tadi 5x min 2y plus 5z apa tadi? Sama dengan min 6. Kita ganti semua. Ini 5x, kemudian y-nya diganti dalam x juga, z-nya sama dengan x. Maka kita dapat 10 dikurang 4, 6x, min plus berarti plus 4 pindah jadi min 10. Berarti kita dapat x-nya adalah min 5 per 3. Y-nya berarti nanti y min 10 per 3 min 2 berarti min 16 per 3. Enggak ada jawaban ya. Berarti x tambah y tambah z itu adalah minus 26 per 3. Oke, sampai sini paham ya? Kalau udah kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, soal yang kelima, soal pertidaksamaan. Jadi ini sebenarnya lumayan gampang ya. Nah, yang perlu diingat adalah kalau pecahan penyebut nggak boleh 0 ya. Jadi di bawahnya nggak boleh 0, sedangkan di dalam akar itu tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif itu berarti boleh 0. Karena kalau dia negatif dia akan jadi bilangan imajiner. Oke. Nah, maka langkah pertama Cici nyelesain ini adalah ini difaktorin yang atas. X kuadrat min x min 6 itu jadi x min 3x plus 2. Lalu ini diabaikan dulu, nanti kita urus belakangan. Berarti ini hasilnya kan pasti positif. Jadi Cici tulis di sini positif.
Kemudian min x kuadrat min 2 ini sama aja minus x kuadrat plus 2. Terus yang ini akar x plus 4 juga positif. Nah, kalau kalian lihat ini minus x kuadrat plus 2 ini adalah definite negatif. Mau kalian ganti x-nya berapapun dia akan negatif. Ya, maka dikaliin min 1. Min 1 berarti min yang di bawah ini min ketemu min jadi plus, berarti tinggal atasnya doang. Berarti x min 3, x plus 2, tanda sisanya sudah jadi positif. Jangan lupa karena dikali min 1 ini dibalik. Kurang dari sama dengan 0, berarti kita akan dapat min 2 dan 3 hitam karena dia dibilang dan pakai sama dengan. Ini kita simpan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nyelesain yang ini. Syarat dari akar tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif itu berarti boleh 0 ya. Kalau harus positif baru nggak boleh 0. Maka ini sama, kita faktorkan x plus 3, x min 1. Berarti kita dapat 1, 2. Dan karena ini sama, di pembilang lagi, ingat ya, di pembilang. Berarti kita tetap penuh. Min 3, 1, plus min plus. Ingat ya, plus min plus dari kanan harusnya ya. Plus min plus. Lihat dari sini ya, pangkat 2. Pangkat 2-nya positif, berarti ini juga mulainya positif. Yang diambil lebih dari 0, berarti nanti HP-nya ke kanan ke kiri. Kemudian yang ketiga, akar satu lagi, x plus 4. Nah ini ya. Kalau kalian lihat tadi kan kalau pecahan itu penyebut gak boleh 0. Sedangkan dalam akar boleh 0. Nah sedangkan yang ini akar di penyebut. Maka nanti prasyaratnya gak boleh pakai sama dengan 0. Cukup lebih dari 0 ya. Karena dia akar yang terletak di penyebut. Semua yang di penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti jadi tak hingga. Oke, maka kita akan dapat ini x lebih dari min 4. Lalu kita penyelesaian yang terakhir. 1, 2, dan 3. Maka ini kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Angka terkecil min 4. Min 3, min 2, 1, 3. Selain min 4 semuanya penuh. Artinya terhitung penyelesaian ya. Bukan hanya sebagai pembatas. Oke, yang pertama min 2, 3. Dapat. Kemudian yang kedua 1 ke kanan. Min 3 ke kiri. Dan yang terakhir 4. Ya, lebih dari kan. Maka yang kena 3 garis adalah ini. Nah ini yang harus diperhatikan ya. Nah oke. Tuh. Karena dia sama dengan ini artinya bilangan bulatnya 1, 2, 3. Jadi soal simak nih memang agak terlalu ya. Suka menjebak. Nanti yang salah sedikit ada jawaban. Sudah setengah jalan ngerjain salah ada jawaban juga. Oke. Jadi yang benar bilangan bulat yang memenuhi itu ada 3. Ya. Sampai sini mudah-mudahan paham. Ingat sekali lagi penyebut tidak pernah boleh 0. Jadi kalau di bagian penyebut walaupun tanda ini sama dengan dia tetap akan kosong hanya sebagai pembatas. Oke, mudah-mudahan 1-5 ini dimengerti. Kalau nggak paham boleh tinggalin komen. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi di pembahasan soal selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.